diucapkan dalam acara bimbingan manasik umrah PT Darmawan Tour and Travel grup pemberangkatan 5 April dan 8 April 2025. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mengawali acara kita pada hari ini, mari kita mulai dengan bersama-sama membaca basmalah. Dan selanjutnya kita dengarkan sambutan Bapak Direktur PT Darmawan Tour and Travel sekaligus membuka secara resmi bimbingan manasik umrah PT Darmawan Tour and Travel, dalam hal ini Bapak Haji Darmawan Syah SH MM. Kepada beliau dengan hormat disilakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita melaksanakan manasik umroh. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, Nabi uswatun hasanah bagi kita semua. Bapak Ibu, duyukullah duyukur rahman, pada siang hari ini kita melaksanakan manasik umroh sekaligus dirangkaikan dengan buka puasa bersama sebentar setelah pelaksanaan manasik. Di manasik ini seperti yang saya katakan tadi, tergabung dari grup 5 dan 8 April, yang insya Allah di sini ada sekitar 100 jemaah yang hadir untuk mengikuti manasik. Adapun di grup 5 April ada 45 jemaah yang insya Allah akan dibimbing langsung oleh Ustaz Haji Hasan Basri. Kemudian di grup 8 April berjumlah 99 jamaah yang insya Allah akan dibimbing langsung oleh beliau Burta Ustaz Haji Ismail Marzuki. Alhamdulillah, kalau secara keseluruhan ada sekitar 144 jemaah untuk grup bulan Syawal, karena itu terakhir pemberangkatan umroh di Syawal sebelum masuk musim haji. Tanggal 15 April itu sudah ditutup visa umroh untuk masuk ke Saudi. Yang awalnya kita, kalau tidak salah tanggal 15 atau tanggal 17 yang di brosur kemarin, tiba-tiba kita pindahkan ke tanggal 8 karena ada aturan dari Kementerian Saudi bahwa terakhir masuk visa umroh tanggal 15 April dan harus keluar sebelum tanggal 30 April, karena sudah mulai masuk jemaah kloter 1 di tanggal 1 Mei atau tanggal 2 Mei. Bapak Ibu, tadi ada pemberangkatan 5 April, di situ tergabung dari grup Darmawan dengan grup Rauda Rihla Wisata. Jadi Bapak Ibu, sebagian ada dari Makassar, sebagian juga ada dari Nunukan, ada dari Mamuju. Kalau kita lihat total 144 jemaah yang hadir manasik hanya sekitar 100 jemaah. Itulah tadi ada sebagian di luar daerah. Tentu kita melihat bahwa dengan dibatasinya jadwal pemberangkatan umroh pada bulan April itu sangat berdampak melonjaknya permintaan umroh di umroh Syawal, karena hanya ada durasi kurang lebih 10 hari atau 15 hari setelah Lebaran dikasih waktu untuk melaksanakan ibadah umroh. Di situ berpengaruh terhadap maskapai dan hotel, semua mengalami kenaikan harga. Kenaikan harga maskapai kurang lebih 1-2 juta, kemudian kenaikan harga hotel 2% sampai 3%. Akan tetapi karena kita sudah mengeluarkan brosur, maka itu menjadi tanggung jawab dari PT Darmawan.
Bapak Ibu, sekiranya dalam satu perjalanan, mohon maaf mungkin di sini ada yang sudah beberapa kali berangkat umroh, sekiranya dalam satu perjalanan itu pasti akan ada perbedaan. Yang pertama perbedaannya karena waktu. Kita berangkat mungkin 2024, sekarang kita berangkat lagi di 2025. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mencari persamaan itu pasti akan sulit didapatkan. Yang ada perbedaan dan pelayanan yang maksimal insyaallah. Bapak Ibu, kita setiap pemberangkatan kita adakan manasik. Kita undang semua manasik karena kita akan menyampaikan materi-materi manasik, akidah, fikih, dan tata cara pelaksanaan umroh. Di luar itu kita akan menyampaikan regulasi yang berkembang di Arab Saudi. Kita tahu bahwa Arab Saudi itu mungkin hari ini aturannya A, besok aturannya B. Dan yang sering berangkat umroh, agen-agen atau mitra yang ada yang sempat bergabung di manasik ini sudah paham yang namanya regulasi yang ada di Arab Saudi. Berangkat mungkin di bulan ini seperti ini aturannya, berangkat di bulan selanjutnya seperti ini aturannya. Itulah regulasi yang ditetapkan oleh Kerajaan Arab Saudi. Kemudian terkait vaksin, sampai sekarang kita masih mewajibkan untuk vaksin meningitis, dan ada informasi bahwa akan ada tambahan vaksin, yaitu vaksin polio, tapi itu secara legalitas, secara aturan belum ditetapkan, baru sekedar informasi-informasi yang beredar. Kemudian selanjutnya, Bapak Ibu, untuk menghindari yang namanya kredit seperti tahun lalu, umroh Syawal tahun lalu, ada beberapa jamaah yang kita sudah jalan dari Sengkang, visanya belum keluar. Itu karena keterlambatan pengumpulan paspor, keterlambatan pengajuan visa. Akhirnya berdampak kita sudah berangkat dari Sengkang ke Makassar, visa belum keluar. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah pada saat tiba di Makassar visanya sudah keluar. Jadi Bapak Ibu, tanggal 1 Ramadan Bapak Ibu sudah approve visanya, sudah dikeluarkan semua. Karena kita hindari yang namanya pembatasan kuota umroh. Jadi Bapak Ibu, kenapa kemarin itu kita Bapak selalu ditelepon sama staf, mohon maaf Bapak Ibu paspor tak segera dikumpul, karena ada beberapa faktor yang kita tidak bisa prediksi. Di antaranya pengajuan visa, dan terbukti ada satu jemaah paling terakhir kita ajukan di tanggal 22 Ramadan, sangat susah, padahal hanya satu jemaah. Butuh waktu kurang lebih 4 hari baru bisa keluar visanya. Itu pun kita berebutan dan harganya pun naik. Kita berebutan, saya langsung telepon ke muassasah di Saudi, minta tolong ini prioritas harus dimukakan dalam minggu ini. Alhamdulillah 1 hari setelahnya visanya keluar, dan itu yang kita hindari dan itu terbukti. Makanya kita prepare jauh-jauh sebelumnya, 1,5 bulan sebelumnya kita sudah pengajuan visa. Itulah regulasi-regulasi atau aturan-aturan yang tidak bisa kita prediksi dari Kementerian Haji Saudi Arabia. Bapak Ibu, tentu kemarin ada yang mendengar bahwa Darmawan juga melaksanakan manasik. Kenapa hari ini baru dipanggil? Insya Allah Bapak Ibu akan dipanggil juga pada saat Allah memanggil kita untuk melaksanakan manasik haji, insya Allah. Karena kemarin Darmawan melakukan manasik haji, haji plus dan haji reguler. Insya Allah Bapak Ibu yang ada di sini akan dipanggil juga
untuk melaksanakan manasik haji. Insyaallah. Amin. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada manasik siang hari ini. Kami tahu bahwa Bapak Ibu sibuk karena mendekati Hari Raya Idul Fitri, terutamanya khususnya ibu-ibu. Kami paham, tapi kami harus melaksanakan manasik sebelum pemberangkatan. Karena kalau tidak ada manasik sebelum pemberangkatan, maka kita akan ditegur. Kita akan ditegur oleh Kementerian Agama. Kenapa ada pemberangkatan tidak ada manasiknya? Bapak Ibu, Duyuhullah Duyuhur Rahman, kemarin manasik haji berjumlah kurang lebih 240 jemaah. Terdiri dari haji plus itu ada 175, kemudian haji reguler ada 119. Yang hadir kurang lebih 240-an karena ada sebagian di luar daerah. Insya Allah di PT Darmawan sesuai dengan moto kita, membimbing dengan tulus, melayani dengan hati yang ikhlas. Itulah yang kita pegang mulai dari almarhum Bapak Dr. Anies Haji Murdaya selalu memberikan kita pesan bahwa ingat moto kita, membimbing dengan tulus, melayani dengan hati yang ikhlas. Itulah yang diterapkan kepada semua manajemen, termasuk pembimbing ibadah dalam mendampingi atau membimbing Bapak Ibu menuju ke Saudi Arabia. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan karena sekarang sudah 2:30 dan ada 3 materi. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat dan berkah. Sekali lagi saya mohon maaf karena mengganggu waktunya Bapak Ibu di waktu bulan Ramadan ini. Segala kesempurnaan hanya milik Allah dan segala salah ucap kata datangnya dari saya. Wabillahi taufiq wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya kita akan masuk ke acara inti pemberian materi manasik yang akan dibawakan secara bersambung oleh para pembimbing pada kita. Sekira untuk sementara kita cukupkan dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama-sama hadir dalam majelis yang mulia ini dalam rangka persiapan menunaikan ibadah umroh. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Sehat-sehat semua? Kemarin itu aku ini bersemangat. Maka doa-doa itu berbeda. Baik. Bulan ini bulan mulia, bulan yang dirahmati Allah. Man salaka tariqan yaltamis bihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Ini terselesai di ontong dan ujusip di ontong. Nah karena akad tapi ilman belum mengurui agama na pumalata. Belum kata tampai bagi setengah ditujukkan bicara na haji dan umrah. Agar nasal minta sahalallahu tariqan ilal jannah. Ilo moyang ilalat na utama surga pamase na Allah Ta'ala. Amin. Amin. Berarti kita ini sudah membuka tabir menuju surganya Allah. Disyarat-syaratkan yang alam utama di surga Allah Ta'ala dengan datang di tempat ini belajar. Ya, tak terasa kita sudah di penghujung bulan Ramadan. Syarat kita puasa dong 20 begitu? 20 wah. Nah berarti bagian mana mau 27 berarti tersisa berapa hari lagi? 3 hari lagi. Insya Allah kita akan menyambut hari raya kemenangan. Kemenangannya bagi yang beribadah. Yang tidak beribadah disuruh malam kalau dengan puasa keluar terawih. Saya itu biasa kalau di mimbar itu saya sampaikan itu hari raya kemenangan. Kemenangannya bagi orang yang beribadah. Itu maka siang malanda di dalam ramalan hadiahnya lemper.
Jadi dia gani badan hak kesianan. Jadi dia penganggap buat timprobawan loh. Gitu ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita adalah orang pertama yang membuka ya pasca Lebaran. Beruntunglah kita di bulan Syawal ini ibadah imam kadafal amal para malam. Semangat beribadah dari dalam bulan Ramadan ya kita mau sempuh mati di Syawal. Jadi amalan ibadah salat qiyamul lail, baca Quran ya zikir ya semuanya nanti kita akan bawa ke sana ya. Ya ada ibu biasanya dalam bulan Ramadan ini berharap di bulan Syawal nanti seperti ini juga ya. Jadi aja dalam Quran ini, di dalam pasikirnya, aja dalam pasuk pajak kamu enggak, siga. Nah gitu ya. Jadi itu yang kita harap. Jadi kalau ada yang semangat Ramadan ini, kelebihan bulan Syawal ini itu beda dengan bulan-bulan yang lain. Kalau bulan Syawal ini semangat beribadah kita itu masih tinggi. Nah, makanya Barakahna bulan Ramadan insyaallah. Apalagi kukira Ramadan ya kukira Ramadan makruh. Berarti pahala amalan ibadah kita sebenarnya di bulan Syawal itu sudah dikasih ganjaran pahala di bulan Ramadan ini. Di bulan Ramadan ini ada ganjaran pahala 1, 2, 3. Itu berlipat-lipat. Makanya berbahagialah kita. Nah, itu sebabnya kenapa tadi dia ini mengatakan Yusahi lagi pikiran dan masih boleh ya dan bulan Ramadan supaya mereka pernah. Nah seperti itu ya. Jadi amalan itu pahala juga perlu disiasati. Nah termasuk yang antaranya kalau tinggi kepada sisa kurang hari sebelum taman malam atau malam sinema, ya kata-kata betul pakai kurang malam mereka pernah. Nah seperti itu Bapak Ibu sekalian. Baik, hari ini satu materi yang selalu diambil di materi awal ya, terkait dengan akidah. Nah pertanyaannya, akidah dirasa akidah? Akidah dirasa akidah? Ibu-ibu, apa dibilang akidah? Aqada ya akidu, tak akidah, di mana asijanci melewat perjanjian yang pokok. Engkau isyo narmar agero papike puto ngeri karena bola. Lagi penting ini materi pertama Bapak Ibu sekalian. Karena saya teman-temannya ini punya kita perjalanan. Ya perjalanan ibadah kita ini lokir rewa kami mengenal. Ya, lokir rewa kami mengenal. Tentu ada baca buku. Proses perjalanan ibadah umrah itu seakan-akan kita menampilkan sesi perjalanan menuju kepada Tuhan dalam konteks ibadah yang muaranya masih berwajah bumi. Tetapi itu gambaran waktu perjalanan kasih teman-teman memakai pakaian ihram, kemudian kita kita melakukan ibadah tawaf dan sa'i. Si teman-temannya ia dah intinya hakikatnya Allah lagi masuk ke Allah Ta'ala. Nah makanya kenapa orang pada saat perjalanan ibadah haji dan umrah ini dia ketika pada rumpui identitasnya mesti sendiri merek dia digendar buah. Dia ditiri korbankan, dia ditiri jabatan, dia ditiri ampunan kakro, dia semuanya satu corak motif. Sini dibawa pakai termakai, pakai putih. Maka dia boleh memelihat muslim sendiri. Ya, boleh jadi kalau tak lina, dia dokter kemana liko, di sini dia pakai supaya membidangi lagi maka lagi. Tetapi di sana itu tidak ada lagi, semuanya sama. Ini yang lihatnya. Ini prinsip yang harus kita perpegang sekarang bahwa
keberangkatan kita ke sana itu tidak membawa lahiriah ini, tetapi yang kita membawa itu ini sa ilalata. Irli sa ilalata. Ilalim nilai keseluruhan. Mudahnya teman-teman itu kan. Coba bayangkan selama ini kita selalu salat takbir menghadap mana? Kan? Ini benar. Kiri terdapat video Allah terus salatnya tidak. Tetapi kita menuju arah kiblat maka nanti ukir melok. Ukir melok. Jadi arah kiblat itu menandakan bahwa dia ilo kerro. Agar kita yakin ilo kerro. Kita mau ke Baitul Olah dan Mu'ala Ta'ala. Yekok kebo lagi berarti itu Mu'ala Ta'ala mencari itu. Makanya dia kata itu lebih ke mana? Melok ikarap sirap repel Mu'ala Ta'ala. Dia kan jarak antara kita dengan Allah. Tidak ada tabir lagi yang memisahkan antara kita dengan Allah. Macam ada. Makanya Allah berkenan memanggil kita. Bukan kita berkeinginan untuk sampai di sana. Logi bawah, cinta di bawah. Nekiro kapo pada tu ini dia sedang mengalahkan. Makanya jangan sombong, jangan takabur. Semuanya ini berangkat karena banyak yang berangkat bukan karena kemampuan materinya, tapi jadi tak pernah masih kemampuan. Mereka kejadian apa? Kejadian. Dia kejadian. Enggak tahu. Dia bukan punya, dia lagi juga. Tetapi karena sabar Allah lain kalau tidak dalam. Ini sering saya sampaikan ini. Sudah di bandara, dia bukan punya nih, lantak di pakaian, lantak di paspornya. Dirender di dasar. Tetapi ketika dia masuk di imigrasi, kemana insiden terjadi, dia tidak jadi berangkat. Kenapa tidak jadi berangkat? Diperiksa paspornya. Tak kemana? Kalau isi ada paspor dulu, kita ada tiket apa pasannya isi. Akhirnya paspornya dalam keadaan cacat. Aturan penerbangan bahwa paspor yang cacat itu tidak boleh berangkat, tidak boleh terbang. Tidak jadi juga berbeda. Nanti tidak boleh maka terbang kalian lihat dari kalian ada juga isi dalam apa yang juga ada baru juga. Tidak jadi buat tidak jadi juga. So bayang. Makanya skenario Allah perjalanan ibadah ini benar-benar murni kalau Allah, karena Allah yang panggil kita. Makanya tidak ada untaian salam penghormatan yang kita tujukan kepada Allah terkecuali mereka labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya, ingat dulu ya, ini senang betul. Kemudian juga mengisah-isah ke yang bolo gangi pinggir bolona pasangan itu musuh. Iya, iya. 3 kali. Bisa juga berkumur-kumur langsung ke hidung. Siapa nih? Ya, bisa. Ya, bisa masing-masing 3 kali. Ya, bisa. Setelah itu ambil air lagi untuk mencuci rukun yang pertama, yaitu muka. Pas kita mencuci wajah ini berniat nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghar fardhu lillahi ta'ala. Dari kebicaraan ini kata majenne kata ayat hadis itu kalau karena Allah Ta'ala 3 kali juga. Nah, inilah tata cara pelaksanaan wudu menurut mazhab Syafi'i yang selama ini biasa kita pakai. Angka
cara lagi dipakai enggak. Ya ku irona gente basana rona tapake ro asal segi bersentuhan kulit wanita yang perempuan bukan barang otomatis batal bu. Kalau tata cara yang seperti tadi. Nah, bagaimana caranya mengantisipasi? Diubah sedikit caranya berwudu. Bagaimana caranya? Coba siap-siap tangannya semua. Siap praktek kita berwudu. Anggaplah ini ada air semuanya. Tak usah digulung ibu ya, karena enggak apa-apa saya digulung tangannya. Anggaplah ini ya sudah kosong di sini deh. Karena ini kita harus mencuci melewati sini. Ya, makanya ketika berwudu harus betul-betul terbuka di semua sampai sini. Ya, bahkan melewati situ lebih bagus lagi supaya lebih banyak menjadi saksi di hari kemudian bahwa semua kulit-kulitnya ini kena air wudu dan itu menjadi buran muhajjalin. Ya. Caranya pas menyentuh air membaca Bismillahirrahmanirrahim dan langsung berniat. Ingat, pas mencuci pertama pada tanah ini Bismillahirrahmanirrahim nawaitu wudu'a iraf'il hadatsil asghar fardhan lillahi ta'ala. Saya sengaja berniat berwudu untuk mengangkat hadas kecil karena Allah Ta'ala. Niatnya majenne mataraka hadas kecil karena Allah Ta'ala. Kalau gitu. Ya. Baca makassar, ada makassar di sini? Tidak ada lagi. Bahasa Indonesia saja. Iya. Ada orang Jawa ya. Oh maaf, ya, tidak yang harus bahasa Indonesia. Angkat tangan dulu. Bahasa Indonesia ya. Oh iya ya. Ya maaf ya kalau tadi saya ucapkan bahasa Portugis. Ya. Maaf ya. Sudah lama di sini Pak ya. Oh belum. Oh harus bahasa Indonesia ya. Ya tidak apa-apa. Nah berwudunya tadi, mohon maaf ya, wudunya pas mencuci tangan Bismillahirrahmanirrahim langsung dengan niat nawaitu wudu'a irafil hadatsil asghar fardhan lillahi ta'ala. Kemudian berkumur 3 kali seperti tadi, menghirup di hidung 3 kali juga. Kemudian setelah itu mencuci wajah, tidak berniat lagi saat mencuci wajah. Hanya yang pertama tadi. Ya. Ya. Karena sudah berniat pada pertama kali tadi. Dan seterusnya sampai biasa kita lakukan begitu caranya. Cuma yang membedakan lagi yang kedua adalah saat mengusap kepala harus satu kepala. Mengusap kepala terus ke belakang sampai di sini, sampai tempat tumbuhnya rambut, baru dikembalikan ke depan. Kemudian ini terus ke telinga dan ini indoor dimain. Ya, ibu jarinya menyapu dari bawah. Coba bapak buka. Jangan banyak-banyaknya ya. Jangan ambil baru bersih begini loh. Basah semua itu. Nanti basah juga pakai air kan. Ambil air secukupnya, baru tumpahkan yang banyak. Sisanya itulah yang dipakai mengusap kepala keseluruhan sampai ke belakang ya. Sampai sini, kemudian balik ke depan, terus masuk ke lubang telinga dan menyapu dari bawah ini. Ya. Dan itu hanya satu kali. Sekali saja. Satu kali saja. Mencuci kaki sampai mata kaki seperti cara kita selama ini baru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini PT Darmawan kembali melaksanakan manasik umroh untuk pemberangkatan Syawal yang insya Allah akan berangkat di tanggal 5 dan tanggal 8 April
dengan jumlah 144 jamaah. Hari ini kita memberikan bekal jamaah dan kita bisa melihat alhamdulillah jamaah begitu antusias meskipun dalam keadaan berpuasa. Tapi waktunya kami rubah, yang dulunya dimulai dari pagi sampai sore. Hari ini kita mulai dari siang sampai kemudian buka bersama, sehingga PT Darmawan menyiapkan buka bersama untuk jamaah yang melaksanakan manasik untuk hari ini, supaya begitu nanti kembali dari manasik betul-betul hanya fokus untuk melaksanakan ibadah malam, yakni sholat isya dan sholat tarawih. Adapun manasiknya ini diberikan materi pertama akidah supaya niatnya itu semata-mata karena Allah. Kemudian untuk maksimalnya ibadahnya diberikan materi fikih, dan nanti maksimal ibadah umrahnya akan ada manasik umrah, dan juga nantinya setelah itu akan ada pemberitahuan bagaimana proses pemberangkatan sampai proses kepulangan. Dan kita semua mendoakan mudah-mudahan jamaah kita yang berangkat dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah, dan nanti ketika kembali mendapat predikat umroh yang mabrur. Bapak Ibu semua yang ingin melaksanakan ibadah haji dan umroh, kami mengundang bergabung bersama kami di PT Darmawan, membimbing dengan tulus, melayani dengan hati yang ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.